Dan pemirsa PHK massal ini dilakukan atas instruksi Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Departemen Efisiensi Pemerintahan yang dikepalai oleh miliarder Elon Musk. Untuk mengetahui situasi terbaru dan perkembangannya, kami langsung bergabung dengan jurnalis VOA, ada Valdia Baraputri di Washington DC. Valdia, sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa PHK massal ini bisa terjadi? Ya, selamat petang waktu Washington DC, rekan-rekan dan pemirsa. Seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa PHK massal di berbagai badan federal Amerika Serikat saat ini tengah berlangsung. Yang terbaru pada siang atau sore ini waktu setempat adalah PHK massal pada CDC atau Center of Disease Control atau Pusat Pengendalian Penyakit Amerika Serikat. Bagi orang-orang di luar Amerika, nama badan ini seringkali terdengar pada masa pandemi, di mana badan ini mengeluarkan berbagai guidance atau panduan terkait COVID-19 karena memang fungsinya adalah untuk menjaga kesehatan publik Amerika Serikat. Nah, siang ini pemerintahan Trump memangkas sekitar 1.300 pegawai federal dari badan tersebut atau sekitar 10% dari total pekerja federal di CDC. PHK massal ini menarget pekerja yang baru saja bekerja selama 1-2 tahun atau masih dalam tahap percobaan begitu, termasuk orang-orang yang baru saja diterima maupun orang-orang yang baru menempati posisi yang baru. Inilah gambaran dari apa yang saat ini tengah berlangsung di berbagai badan federal Amerika Serikat. Yang Anda saksikan di layar ini adalah website dari Departemen Efisiensi Pemerintahan yang dikepalai oleh Elon Musk. Harusnya di sini bisa dilihat berapa banyak penghematan yang telah dilakukan dengan langkah-langkah efisiensi ini. Namun pada hari ini hal tersebut tidak bisa dilihat dan hanya terdapat sebuah memo atau pesan begitu bahwa bukti-bukti penghematan baru akan di-upload atau diunggah lengkap dengan emoji berwarna merah muda. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pemangkasan pegawai federal atau pemecatan massal ini berlangsung di berbagai departemen, tidak hanya CDC tetapi juga di Departemen Energi, Pendidikan, Pertanian, kemudian juga Perlindungan Konsumen. Menurut data federal ada sekitar 220.000 orang yang dapat terdampak dari PHK ini. Jumlah tersebut itu sekitar 9% dari total jumlah ASN atau pegawai federal Amerika, sekitar 2,3 juta orang. Trump bersama Departemen Efisiensi Pemerintahan Elon Musk ini menargetkan untuk memangkas 10% dari total 2,3 juta ASN tadi. Sebelumnya terdapat juga sebuah insentif untuk meminta ASN mundur secara sukarela, namun hanya 77.000 orang yang mengambil tawaran tersebut. Meski jumlah tersebut besar namun masih jauh dari target. Seperti yang Anda saksikan juga sudah banyak penolakan baik dari Kongres maupun dari publik akan langkah-langkah ini, dan menurut kritikus langkah ini dianggap sebagai pukulan dan juga langkah yang tidak terkoordinasi sehingga mengakibatkan kekhawatiran akan adanya gangguan terhadap pelayanan publik yang biasanya dilakukan oleh badan-badan yang terdampak ini. Selain itu juga ada kekhawatiran mengenai data pemerintah yang sensitif di bawah atau yang dikendalikan atau di bawah miliarder Elon Musk. Hal itu juga di luar dari efek ekonomi yang dapat ditimbulkan akibat ratusan ribu orang yang tiba-tiba menganggur atau kehilangan pekerjaan mereka. Ya, rekan-rekan dan pemirsa, itu tadi update terbaru mengenai langkah efisiensi pemerintahan yang dilakukan oleh administrasi atau pemerintahan Trump belum sebulan setelah ia disahkan sebagai presiden. Kita beralih ke berita selanjutnya. Apapun situasinya, makanan bisa menyatukan begitu ya, termasuk kelompok Indonesia yang keturunan Belanda di Amerika Serikat berikut ini. I need this with tempe tahu, buncis.
udang. Kecintaannya pada makanan Indonesia membuat diaspora Indo-Belanda di Los Angeles, California ini merasa lebih sebagai orang Indonesia daripada Belanda. It's just on paper I have a Dutch passport and a US passport. I feel more connected to my mother's roots. Indonesia runs deep in me. Yeah. Michael Passache yang keluarganya pindah ke Hindia Belanda atau Indonesia sejak 1800, lahir di Dordrecht, Belanda. Ayahnya lahir di Cirebon dari ibu dengan etnisitas Sunda Cina dan menikah dengan perempuan asal Manado. Melalui platform media sosial SoCal Indo, sejak 2012, Michael mencoba memperkenalkan identitas Indo-Belanda. SoCal Indo juga menjadi wadah bagi komunitas ini untuk menyambung kembali ikatan mereka dengan Indonesia. So I get a lot of messages from, hey, I am blah blah blah, I am 18 years old and I would like to know more about my Dutch Indonesian. Mereka rutin berkumpul dan terhubung kembali dengan Indonesia, terutama melalui makanan. Ini pula yang dilakukan oleh DC Dutch, komunitas diaspora Belanda di Washington DC area, yang kerap datang ke restoran Indonesia ini, seperti dijelaskan Robert Snip. That is just the best thing that we can do as a Dutch organization towards our Indonesian heritage and history that we have. Bagi diaspora Indo-Belanda ini, Indonesia adalah bagian budaya dan sejarah mereka yang ingin dipertahankan serta diturunkan ke generasi berikutnya. Demikian itu tadi laporan dari South California atau California Selatan mengenai komunitas Indonesia keturunan Belanda. Yang perlu saya sampaikan juga tadi pada laporan sebelumnya mengenai PHK massal bahwa tujuan PHK massal ini adalah untuk mengecilkan ukuran dan juga anggaran dari pemerintahan federal. Sebuah hal yang dijanjikan oleh Elon Musk untuk adakan penghematan sebanyak 1 triliun US dollar atau sekitar 16 kuadriliun rupiah. Demikian kembali ke studio di Jakarta. Baik, terima kasih Valdia Baraputri atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.